Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang ibadah setidaknya ada 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ini penting karena sebagian kalangan menyempitkan makna ibadah. Mereka memandang, mereka menilai, menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tok. Itu aja. Padahal ibadah lebih luas daripada itu. Yang kedua adalah rukun landasan ibadah. Yang ketiga, syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah pembatal-pembatal ibadah. Masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah secara bahasa adalah al-hudhu wa tadhallul, merendahkan diri. Kita merendahkan diri, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur kehidupan kita. Adapun secara istilah, ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, dan ini definisi yang paling bagus. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Ini definisi ibadah. Jadi ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luas. Ucapan seperti kita membaca Al-Qur'an, adzan, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir, ini amal-amal lisan. Ini ibadah. Karena Allah mencintainya, Allah menganjurkannya, Allah memuji orang-orang yang melakukannya. Demikian juga perbuatan, dan perbuatan itu ada 2 macam, perbuatan zahir dan batin. Perbuatan hati seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, takut, berharap. Ini amalan-amalan hati, dan itu juga termasuk ibadah. Demikian juga amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat mengetahui ibadah itu luas maknanya. Setiap ucapan dan perbuatan kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, diberi pahala oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Setiap aktivitas kita, kalau memang Allah memerintahkannya, kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berarti itu adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 162. Hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala.